Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Berlatar di tahun 1989, tahun ketika Amerika Serikat melancarkan invasi ke Panama. Pas itu pemberontak lagi butuh helikopter tempur. Tapi masalahnya, ada perjanjian yang melarang Amerika untuk menjual secara langsung senjata mereka ke pihak pemberontak. Dan tugas itu ditawarkan ke Baker, mantan marinir, yang lagi terbelenggu rasa bersalah karena dia nggak bisa melindungi istrinya yang dibunuh sama musuh negaranya. Walaupun para pelaku udah tewas oleh militer Amerika Serikat, tapi dendamnya Baker belum juga reda karena bukan dia sendiri yang menghabisi mereka. Saat itulah mantan komandannya menawarkan tugas ini agar Baker bisa melampiaskan kemarahannya, tapi ditolak sama Baker. Selama setahun ini Baker sering tidur di makam istrinya. Dia punya adik ipar yang sangat perhatian kepadanya dan ingin supaya Baker menemukan lagi kebahagiaannya. Wanita ini berhasil menyadarkan Baker, dia pun menemui komandannya untuk menerima pekerjaan ini. Nantinya dia akan dibantu sama Hank, seorang agen CIA di Panama. Saat itu Panama dipimpin sama Presiden Noriega, orang yang sangat dibenci Amerika karena mendalangi peredaran narkotika dari Panama ke Amerika Serikat. Makanya mereka akan membeli helikopter itu dari Noriega, terus dikasih ke pemberontak untuk membunuh Noriega juga. Sesampainya di Panama City, udah ada sopir yang menjemputnya. Lalu dia diantar menuju kediaman Enrique, seorang perantara yang akan membelikan helikopter. Dia ini seorang bandar narkoba yang tergila-gila sama wanita. Ayah angkatnya adalah Kolonel Marcos, orang nomor 2 di Panama. Karena proses pembelian helikopter butuh waktu beberapa minggu, Baker pun datang ke sana dengan visa kerja, di mana dia akan pura-pura kerja di kasino milik Noriega. Saat itulah dia bertemu dengan utusan pemberontak yang mengajaknya menemui pemimpin mereka. Bersama dengan Hank, dia pergi menemui pemimpin pemberontak kontra untuk membicarakan kesepakatan kerjasama. Pemimpin pemberontak punya kenangan pahit, di mana semua keluarganya dibunuh oleh Sandinitas, partai politik penguasa Nicaragua yang didukung oleh Noriega. Karena itulah dia mengumpulkan orang-orang yang senasib menjadi pasukannya dan berencana untuk membalas dendam. Dia mengajak Baker ke markas persembunyian pemberontak kontra di pegunungan Rus-Rus untuk melihat secara langsung penderitaan mereka. Banyak warga yang bertentangan dengan pemerintah memilih berlindung di sini. Salah satunya seorang wanita yang bercerita kalau keluarganya baru aja dibunuh oleh Sandinitas. Baker pun sangat bersimpati pada mereka sampai memutuskan untuk tinggal sementara di sini. Hari itu dia ikut kelompok pemberontak yang akan menyerang kamp Sandinitas. Mereka masuk perlahan ke dalam hutan dan melakukan serangan dadakan kepada tentara Sandinitas. Setelah memastikan semua tentara tewas, mereka mendapati 2 orang dokter keluar dari camp.
Baker menyuruh mereka pergi, tapi pemimpin malah menembak mati mereka. Tentu aja Baker sangat marah karena mengira mereka hanyalah warga sipil. Tapi begitu pemimpin menunjukkan berbagai senjata di dalam jas si dokter, dia hanya bisa tertegun gak percaya. Besoknya Baker balik lagi ke Panama dan mulai bekerja di bawah direktur kasino. Tugasnya adalah meningkatkan pendapatan. Dan suatu hari, Kolonel Marcos mendatangi Enrique. Dia disuruh ngasih setoran ke direktur kasino. Imbalannya dia dapat sekantong narkoba. Emang dasarnya mafia, Enrique juga suka mengingkari janji. Karena kolonel tahu tentang helikopter, dia terpaksa memberikan uang 1 juta US dollar yang dia terima dari Amerika ke kolonel. Sebagai gantinya, dia akan memeras lebih banyak uang dari Baker. Di tempat lain, Baker lagi ketemu sama agen DEA, Departemen Penegak Hukum Narkotika milik Amerika. Dia diajak kerjasama untuk menemukan segala dokumen tentang pencucian uang di kasino, termasuk dari penjualan narkoba. Sebagai gantinya, DEA akan memberikan bantuan teknis untuk misi Baker. Dokumen itu akan dijadikan bukti untuk menangkap Noriega. Tentu aja ikut campur pemilu negara lain adalah ilegal. Tapi siapa juga yang berani menghentikan Amerika? Malam itu Enrique pergi ke kasino untuk sengaja kalah judi. Baker yang gak tahu kalau itu trik buat ngasih setoran ke direktur, mencoba menghentikannya karena melihat Enrique selalu kalah. Saat itulah seorang wanita cantik masuk ke kasino dan berhasil membangkitkan jiwa kejentelan Baker. Enrique ngasih tahu kalau wanita itu terikat dengan mafia berbahaya, tapi Baker nggak peduli karena udah terpesona dari pandangan pertama. Dia berkenalan dengan wanita yang bernama Camila ini. Lalu dengan rayuan-rayuan mautnya, Baker berhasil ngajak Camila ke ranjang. Tapi adegannya kita skip aja ya bro-bre, karena nggak ada yang istimewa kayaknya. Setelah bercinta, Camila cerita saat usianya 14 tahun, ayahnya menjual dia ke mafia. Sejak itu dia bertahan hidup dengan mengandalkan kesemokan tubuhnya. Dia punya impian bisa melarikan diri dengan seorang yang dapat diandalkan suatu hari nanti. Baker pun sangat mau kalau Camila memilihnya. Kemudian Enrique datang buat ngajakin main motocross karena tahu Baker suka naik motor. Mereka pergi ke hutan di antara helikopter yang akan dijual ke Amerika. Enrique bilang kalau nanti Baker nggak bisa ngejar dia, helikopter ini akan dijual ke orang lain. Tapi Baker menganggapnya sebagai lelucon. Begitu turun dari helikopter, Enrique dengan licik langsung tancap gas ninggalin Baker yang belum siap. Di hutan ini, Enrique udah sering bermain motocross, jadinya udah hafal sama medannya. Sementara Baker baru pertama kali main motocross, alhasil dia pun gak bisa mengejarnya. Walaupun begitu, Enrique tetap memujinya karena bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Malamnya, Baker dibuat sangat marah. Soalnya Enrique beneran ngejual helikopternya ke orang lain. Dia maksa Enrique ngembaliin uang 1 juta dolarnya yang ternyata disembunyikan di box speaker. Saat itu kondisi perpolitikan Panama sedang panas-panasnya sampai terjadi kerusuhan. Baker pun memanfaatkannya untuk mendapatkan laporan keuangan kasino dan memberikannya ke agen DEA. Sebagai gantinya diminta si agen untuk membantu menyelesaikan pembelian helikopternya. Akhirnya dengan dokumen dari Baker, pemerintah Amerika punya alasan untuk menginvasi Panama. Dengan dalil ingin menghentikan peredaran narkotika di negaranya. Komandan menghubungi Baker untuk berhati-hati dengan situasi sekarang. Dia juga akan ngasih kabar kalau militer Amerika akan menjatuhkan bom. Terus dia juga disuruh menahan diri dari transaksi helikopter untuk sementara waktu.
Di tempat lain, Kolonel dan Enrique juga sedang menyusun rencana. Dan ternyata kerusuhan politik di Panama adalah ulahnya Kolonel. Dia sengaja membantu Amerika menginvasi Panama untuk mencari lebih banyak keuntungan dari pertikaian antar politikus. Tapi untuk melancarkan semua ini, mereka harus menyingkirkan orang-orang yang tahu tentang laporan keuangan kasino, termasuk Baker. Malam itu pun Enrique menyewa pembunuh bayaran. Target pertama adalah sopir pribadi Baker. Kemudian direktur kasino yang saat itu lagi main sabung ayam. Sementara itu Baker baru aja bercinta dengan Camila dan saat itulah Camila melihat keanehan di luar jendela. Tapi dia nggak memberitahu Baker, malah izin pergi keluar. Lalu Baker ngerasa ada yang aneh, terus nyusun bantal di kasur dan dia ingin tahu siapa yang menyuruh mereka, tapi karena menolak bicara, dia pun menyiksanya. Akhirnya si pembunuh bilang kalau Enrique yang menyuruh mereka dan setelah itu dia menghubungi agen DEA untuk membereskan mayat mereka. Dia juga minta alamat Camila karena si pembunuh punya tato yang sama dengannya. Dan saat bertemu Camila, dia sangat marah sampai nggak bisa menerima alasan apapun. Padahal Camila terpaksa menjebak Baker karena keluarganya diancam sama para mafia. Tapi setelah mengingat kenangan indah mereka, Baker malah jadi luluh dan memaafkannya. Setelah itu Baker menemui Enrique yang sangat terkejut, sekaligus senang karena dia masih hidup. Baker tahu kalau Enrique udah nganggap dia teman dan gak mungkin mendalangi pembunuhan. Dia pun memaksa Enrique yang ngasih tahu siapa dalang sebenarnya. Dan keluarlah nama Kolonel Marcos. Kolonel yang merasa terancam sama Baker menghubungi Hank yang ternyata petugas korup. Jadi Hank ini udah sering kerja sama dengan Kolonel dan kali ini mereka ingin mengambil lagi uang $1 juta. Si Hank punya rencana untuk bikin Baker bertekuk lutut, yaitu dengan menculik adik iparnya. Di saat yang sama, Baker pulang dengan kondisi kamar yang berantakan. Dia melapor ke komandan bahwa Kolonel bukan hanya ingin membunuhnya, tapi juga mau uang $1 juta. Dikarenakan Baker masih ingin meneruskan misinya, maka komandan terpaksa akan menyusul ke Panama. Kemudian Baker pergi ke rumah Camila, tapi malah dibuat kaget karena Camila udah tewas. Saat itulah dia ketemu para pembunuhnya. Salah satu pelaku berusaha kabur tapi dikejar sama Baker. Pelaku ini sebenarnya punya pistol, tapi begonya dia malah takut sama Baker yang gak megang senjata. Si pelaku ini akhirnya terhenti setelah kakinya salah nepak. Lalu pistolnya diambil Baker dan di tempat lain, Enrico lagi berkunjung ke tempatnya Kolonel. Dia dibuat ketakutan karena Kolonel udah tahu kalau dialah yang ngasih tahu Baker tentang dalang pembunuhan. Walaupun udah minta ampun sampai berlutut, tapi udah terlambat karena Kolonel udah keburu ngasih racun. Hari itu entah bagaimana, Baker bisa menerobos rumah Kolonel. Mereka sempat saling gantian menodongkan senjata. Kolonel coba membujuk Baker untuk tenang karena dia mau nelpon seseorang yang sangat penting bagi Baker. Dan ternyata orang itu adalah Hank yang lagi menyandra adik ipar Baker. Dia ingin Baker menebus adik iparnya dengan uang $1 juta. Baker pun mendatangi komandan dengan sangat marah. Lalu komandan menyarankan untuk melakukan pertukaran dulu dan mengurus yang setelahnya. Mereka janjian di sebuah kolam renang umum, di mana Kolonel dengan licik menempatkan seorang sniper. Komandan memberikan teropongnya ke Kolonel yang sangat malu, kemudian mereka melakukan pertukaran dengan damai. Beberapa hari kemudian, CIA berhasil menyadap telepon Hank
yang diketahui lagi sembunyi di peternakan kolonel bersama uangnya. Malam itu pun Baker datang ke sana dan membuat Hank terkejut. Dia minta uangnya diserahkan dan nyuruh Hank pergi dengan tenang. Tapi karena Hank coba melawan, dia pun membunuhnya. Sebenarnya Baker mau menghabisi kolonel juga. Tapi komandan udah bekerja sama dengan DEA agar pemerintah Panama yang mengurus kolonel. Baker bertanya tentang penembusan dosa dan komandan menyarankan dia untuk belajar memaafkan dirinya sendiri. Sekarang tugas mereka hanya tinggal mengantarkan helikopter ke pemberontak kontra. Dan akhirnya Baker berhasil menyelesaikan misinya. Di sisi lain, pemerintah Amerika akhirnya berhasil menangkap Noriega dan menyita aset-aset berharganya. Sekaligus mengakhiri invasi mereka di Panama. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.